Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata, pengamat sebut ya popularitas Anies Baswedan semakin moncer, bikin kubu Ganjar gentar. Wow, ternyata inilah alasan-alasan mereka begitu yang kemudian banyak sekali ya pendukung-pendukung Pak Ganjar ya membuli habis-habisan Anies Baswedan begitu kan, dan bahkan dicap sebagai intoleransi ya, gubernur tidak becus dan sebagainya begitu. Tahu-taunya ya hari ini ya banyak ya yang kemudian pengamat memprediksi bahwa popularitas Anies Baswedan semakin naik begitu, sedangkan Pak Ganjar nyungsem begitu ya. Inilah yang kemudian kita tunjukkan kepada masyarakat ya. Masyarakat itu adalah ya bersama-sama, bergandengan tangan untuk memajukan bangsa kita, yaitu dengan cara apa? Caranya itu adalah dengan perubahan, yaitu yang digagas oleh Anies Baswedan. Maka di sini kan sudah tahu begitu kan yang menjadi dampak bagaimana DKI Jakarta bisa maju seperti itu begitu kan? Ya akibat Anies Baswedan. Padahal itu memimpin satu periode daripada Pak Ganjar 2 periode di Jawa Tengah ya. Hasilnya gimana begitu ya. Setiap kepemimpinan pasti ada prestasi ya, tapi tidak semua pemimpin itu bisa menciptakan prestasi yang baik begitu kan ya. Kan kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, pengamat sebut popularitas Anies Baswedan semakin moncer, bikin kubu Ganjar gentar. Ya, bisa saja seperti itu begitu kan, berbagai hal dilakukan begitu. Bahkan dikritik habis-habisan oleh si Butet begitu ya, dicap sebagai pandir dan sebagainya begitu. Tapi tahu-taunya ya seperti itulah ya, elektabilitasnya ternyata nyungsem di situ. Pastinya apa prestasi Pak Ganjar ya, nggak tahu apa prestasinya begitu ya. Moncer banget, nggak tahu besok mungkin ya justru mincret ya, insya Allah. Ini beda kualitas antara Anies Baswedan dan Ganjar. Kapasitas Anies terlalu besar untuk bisa disaingi Ganjar. Pantasan ya lawan-lawan mereka begitu dikerahkan semua begitu ya. Ya bahkan ya para buzzer di situ ya luar biasa begitu mengkritik habis-habisan di lini Twitter begitu. Haha, pengamat lagi ya, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini aku terkejut ya, ini ya survei pun makin suram ya, sudah keliling Indonesia baru ya ini Anies Baswedan gagal. Banyak sekali yang mengkritik seperti itu ya. Kenapa para cebong itu nimbrung di sini? Ya, pada hakikatnya apa begitu? Bayangkan ya, saking bencinya kepada Anies Baswedan sampai mengatakan seperti ini ya, ini saking bencinya kepada Anies Baswedan. Tukang ngibul naik haji, bayangkan begitu. Ya, sampai sebegitu bencinya polarisasi yang dibangun kepada Anies Baswedan hari ini begitu. Tetapi Anies Baswedan tidak pernah membalas hal itu begitu kan. Suatu saat nanti kan pasti ada rekam jejak ini dari Satrio ya, Dunggal ini ya. Ya suatu saat nanti pasti ada rekam jejak di situ begitu ya. Ini kalau pengamatnya Om Kumis Musniomer ya buat dagelan saja. Ini banyak sekali kritikan-kritikan mereka. Padahal ya dalam survei apapun ya pendukung-pendukung Anies Baswedan walaupun elektabilitas Ganjar tinggi, surveinya tinggi sana sini biasa-biasa aja begitu kan. Jangan-jangan surveinya kebalik begitu. Bisa saja begitu kan ya. Paling pengamat yang pro Anies ya kita lihat saja begitu kan ya, pada hakikatnya kan setiap manusia, setiap calon presiden di situ begitu kan punya keahlian masing-masing di situ. Masyarakat bisa menilai sendiri seperti apa begitu. Tetapi yang jelas kalau kita melihat dari prestasi-prestasi yang ada selama ini, Anies Baswedan is the best ya dibandingkan Pak Ganjar begitu ya. Ini ya, ini jeng teruslah begini. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu di situ begitu ya. Tetapi kita lihat bagaimana proses ya yang ada selama ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, pengamat sebut popularitas Anies Baswedan semakin moncer, bikin kubu Ganjar gentar ya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniansah menilai dengan popularitas Anies Baswedan yang semakin moncer membuat kubu bakal calon presiden baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo ya gentar terhadap ya baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP tersebut. Bayangkan begitu ya. Bayangkan menurut Deddy popularitas Anies Baswedan menghadapi Pilpres di 2024 semakin moncer yang terlihat ya dari berbagai hasil survei. Ya berkaitan dengan asumsi politik yang dikhawatirkan PDIP Perjuangan dan koalisi Ganjar yang mendapatkan restu dari Jokowi, ya ujar Deddy dalam diskusi virtual crosscheck metrotvnews.com ya bertajuk Anies akan diambil KPK. Ini skenarionya ya.
Dedi mengatakan KPP saat ini merupakan yang terbesar ya, yang besar dan solid. Hal itu bila dibandingkan dengan koalisi Ganjar dan Prabowo Subianto. Mengapa begitu kan? Karena di satu sisi Anies Baswedan inilah yang kemudian yang diharapkan oleh masyarakat di situ begitu kan? Bagaimana tidak mau diharapkan, bangsa kita sudah kacau seperti ini, rezim sudah seperti ini begitu, bahan-bahan pokok sudah naik sana sini naik begitu, sedangkan gaji masih tidak naik begitu. Artinya apa? Ya, apalagi masalah infrastruktur yang ada selama ini begitu, ya, meninggalkan utang luar biasa, Mandalika meninggalkan utang luar biasa. Artinya satu-satunya yang kemudian aspirasi masyarakat yang harus kita pegang teguh oleh Anies Baswedan, yaitu adalah aspirasi perubahan ini begitu. Jadi itulah alasannya begitu. Kedua, elektabilitas Anies termasuk yang terkuat untuk situasi sekarang ya. Dedi menyebutkan elektabilitas Ganjar memang konsisten tertinggi dalam berbagai survei, sedangkan elektabilitas Prabowo kadang tertinggi, kadang terendah. Tetapi dari sisi angka, Anies dalam posisi stabil meski secara posisi bisa saja berada di bawah Prabowo. Menurut Dedi, hal itu membuat ikhtiar Anies maju ya pemilihan di Pilpres 2024 dijegal. Apalagi Anies terbukti mampu berkompetisi dan mengalahkan rivalnya dalam pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2017 ya. Dalam survei aja ya Pak Anies Baswedan di 2017 kalah jauh begitu kan. Kenapa tiba-tiba kok menang di situ? Ada apa begitu? Inilah yang kemudian menjadi kekuatan luar biasa kepada Anies Baswedan begitu ya. Karena di tangan Anies Baswedan di Jakarta ada kemajuan luar biasa begitu. Memang ada narasi-narasi yang kemudian bahwa dipimpin Anies Baswedan katanya gagal. Lihat saja di situ begitu kan. Biarkan rekam jejak yang menjawab itu begitu kan. Kalau kita menjawab tidak mungkin orang-orang itu percaya begitu. Lebih baik datang saja ke sana bagaimana ya nikmatnya suasana kota Jakarta saat dipimpin Anies Baswedan. Bahkan ya terkait dengan adanya dengan menjegal Anies Baswedan telah banyak terlihat. Misalnya rumor jika Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang akan segera menjadikan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Ini yang kemudian apa sih sebenarnya, ada kerugian besar berapa begitu negara begitu ya. Apakah Anies Baswedan pernah memperkaya orang, memperkaya diri begitu ya? Tidak ada di situ begitu. Apakah ini dinamakan korupsi begitu kan? Jelas ya. Di sini sudah ada namanya penjegalan di situ begitu ya. Kalau sudah 1 tahun lebih dicari kesalahannya tidak ada, dicari kerugiannya negara tidak ada. Apa yang mau kita mentersangkakan Anies Baswedan? Logikanya kan seperti itu begitu. Apakah mentersangkakan Anies ini terkait dengan politis begitu ya? Bisa saja ya. Padahal kasus Formula E sudah dilakukan 19 kali ekspos oleh KPK. Bayangkan 19 kali ekspos begitu ya. Dan bahkan ini menjadi sejarah utama begitu, sejarah penting ya. 9 kali ekspos begitu ya. Rata-rata memang berapa begitu kan? Ya di bawah itu begitu. Dan KPK sendiri sampai hari ini belum mendapatkan bukti ya korupsi. Bahkan laporan keuangan penyelenggara Formula E mendapatkan ya predikat yang sangat baik di Badan Pemeriksaan Keuangan KPK. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwanya saat Anies Baswedan ya ditakuti oleh pemerintah dan akan berusaha dijegal. Bisa saja terjadi ya. Kenapa? Karena dengan survei-survei itu mungkin yang muncul itu adalah Anies Baswedan, yang menang di situ adalah Anies Baswedan. Tapi tahu-taunya begitu ya. Biar tidak kelihatan apa, bisa saja survei bayaran mereka bersepakat di situ begitu. Tapi yang jelas masyarakat sekarang kan sudah cerdas dan tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal begitu ya. Kalau sudah cinta kepada Anies Baswedan, jangankan uang begitu ya, apapun sembako apapun tidak akan pasti menerima itu begitu kan. Walaupun diterima kan hatinya tetap kepada Anies Baswedan. Ya satu-satunya yang diharapkan masyarakat kecil, masyarakat pedagang begitu, masyarakat tani semuanya begitu kan. Yang diharapkan itu adalah koalisi perubahan, yaitu adalah Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.